Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Yafid Mursid selaku dosen pembimbing pengantar linguistik dan filologi dan teman-teman yang senantiasa menonton presentasi dari saya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang apa sih kodikologi dan tekstologi itu. Yang pertama saya akan membahas tentang kodikologi terlebih dahulu. Kodikologi itu berasal dari kata kodeks yang artinya naskah yang diteliti oleh para filolog. Nah, secara luas, arti kodikologi yaitu ilmu yang membahas mengenai seluk-beluk naskah atau bentuk fisik dari suatu naskah. Contohnya, kertas yang digunakan dalam menulis naskah itu seperti apa, tinta yang digunakan seperti apa, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian siapa sih penemu kodikologi itu? Nah, penemu kodikologi itu bernama Al-Qurtubi. Beliau adalah penemu istilah kodikologi pada tahun 1944. Nah, istilah ini baru terkenal setelah karyanya yang bernama Les Manuscripts yang dirilis pada tahun 1949. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kodikologi. Ruang lingkup kodikologi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi, itu seperti tempat penyimpanan naskah, jumlah naskah, judul naskah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahan naskah. Nah, yang dimaksud bahan naskah di sini seperti kertas penulisan yang digunakan untuk menulis naskah itu seperti apa, tinta yang digunakan seperti apa, warna tintanya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tulisannya menggunakan aksara apa atau huruf seperti apa, tanda koreksi seperti apa. Nah, kemudian yang keempat yaitu penjelitan. Penjelitan di sini seperti bahan untuk menyangkul naskah ini terbuat dari apa? Mungkin bisa terbuat dari akar kayu, akar pohon, atau lain sebagainya. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu sejarah naskah. Seperti riwayat naskah itu seperti apa, dari awal penulisannya seperti apa. Kemudian apa sih pentingnya belajar kodikologi itu? Nah, yang pertama kita dapat mengetahui tradisi dan keaktifan para penulis. Yang kedua, kita dapat mengetahui karakteristik sifat dalam naskah tersebut. Misalkan gaya penulisannya seperti apa, iluminasi atau ilustrasinya itu seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui sejarah yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kodikologi. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan naskah. Di mana sih tempat penyimpanan naskah itu? Bisa jadi naskah disimpan di suatu museum. Nah, yang kedua yaitu alas naskah. Alas yang digunakan untuk menulis naskah itu bisa terbuat dari kulit pohon atau kulit bunga. Yang ketiga yaitu cat kertas atau watermark atau bisa juga countermark. Nah, watermark ini adalah cap sebagai penanda. Misalkan kertas dari Eropa dan kertas dari Indonesia itu berbeda bentuknya, dan pasti di situ ada watermark atau penanda agar bisa menjelaskan atau bisa mengidentifikasi dari mana sih kertas itu berasal. Yang keempat yaitu umur dan daya tahun. Yang kelima yaitu penulisan. Penulisannya seperti apa, menggunakan aksara apa, atau menggunakan tanda baca seperti apa. Nah, yang keenam yaitu iluminasi atau hiasan berbentuk seni lukisan atau bisa berbagai huruf atau warna-warna. Nah, ini tuh bertujuan untuk memperoleh hiasan di naskah tersebut atau di mana naskah itu berada. Misalkan naskah Indonesia itu biasanya ada tanda seperti ini. Nah, itu bisa untuk mengidentifikasi dari mana naskah itu berasal. Dan biasanya iluminasi ini berada di tepi-tepi naskah. Yang ketujuh yaitu ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang menggambarkan tentang isi dari naskah. Contohnya, naskah tersebut berisi tentang kebersihan. Nah, bisa jadi ilustrasi dalam naskah itu ada gambar sapu atau gambar-gambar sampah atau lain sebagainya yang menjelaskan tentang kebersihan. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang tekstologi. Apa sih tekstologi itu? Nah,
Tekstologi adalah ilmu yang membahas tentang isi kandungan dalam naskah atau seluk-beluk naskah atau apapun yang terkandung dalam isi naskah. Nah, teks ini bersifat abstrak dan hanya bisa dibayangkan. Kemudian, teks ini berisi tentang ide atau amanat dari penulis naskah. Kemudian prinsip-prinsip tekstologi. Yang pertama adalah menyelidiki sejarah teks. Jadi sejarah teks itu, sejarah naskah itu seperti apa, ditemukannya di mana, penulisannya bagaimana, seperti itu. Yang kedua adalah dimulai dari penyuntingannya terlebih dahulu. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarah teks. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologi tanpa ada penjelasan terlebih dahulu. Yang kelima, secara metode pembahasan secara sadar itu harus dilakukan terlebih dahulu daripada kekeliruan. Yang keenam, teks harus diteliti secara keseluruhan. Jadi tidak boleh diteliti hanya sebagian-sebagian, tetapi harus secara keseluruhan sampai akar-akarnya. Nah, yang kemudian bahan yang digunakan untuk menulis teks harus diteliti pula. Nah, lalu perlu diteliti pula sejarah teks dari yang lalu atau yang depannya, agar kita bisa mengetahui apakah ada keterkaitan antara naskah satu dengan naskah yang lain. Nah, kemudian penyalin dan lembaga penyalin harus diteliti pula. Nah, yang terakhir, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Maka dari penjelasan tadi bisa disimpulkan apa sih kodikologi itu, apa sih tekstologi itu. Nah, kodikologi itu membahas atau meneliti tentang fisik suatu naskah, baik itu dari kertasnya, tintanya, huruf yang digunakan, sampul, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan tekstologi itu ilmu yang membahas tentang isi kandungan dalam naskah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.